Yang bawah harus besar, yang atas harus tinggi. Saya bisa bantah loh itu. Masalahnya gimana? Nah, itu pakem yang dibuat. Kalau pakem yang dibuat cuman sekedar yang bawah harus besar, yang atas harus tinggi. Saya bisa bantah loh itu. Ya kan, nyatanya saya buat yang besar di atas juga bisa bagus. Kalau tujuannya cuman bagus, kalau tujuannya supaya laku, saya bisa punya banyak pohon yang atasnya gede laku, menang juga banyak. Loh, kan bertanggung jawab saya, bos. Pilih yang ini. Agak ke bawah, kekuatan tumbuhnya cuma 2, 1, 2. Ini tadinya ada, saya matikan. Ya. Nah, dari kekuatan tumbuh yang ada ini, kita sudah menentukan arah tumbuhnya. Nah, arah tumbuh inilah yang menjadi dasar pemikiran kita untuk melakukan arahan dari cabang ranting yang ada. Arah tumbuh ke sebelah sana, tadi sudah saya jelaskan ya. Saya menentukan yang utama terusan gerak batangnya ke arah sana. Kemudian pengikut-pengikutnya juga cenderung ke arah sebelah sana. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang untuk counterbalance. Mungkin nanti ada tambahan yang di bawah dan mungkin di belakang kalau ada nanti kita tambahkan. Yang kedua, sama prinsipnya. Saya menentukan ini sebagai terusan, letak mahkota kurang lebih akan di sini, entah itu agak ke bawah dikit, agak ke atas nanti ya. Buat penyanyi, satu hal yang dia nggak boleh, suaranya fals. Mau dia mukanya cantik, mukanya ganteng, goyangnya gini, goyangnya gitu, bebas. Satu hal yang dia nggak boleh buat penyanyi, suaranya fals. Betul nggak? Secantik apapun kamu, sehebat apapun kamu bergoyang, kalau suaramu fals nggak didengar orang, musikmu nggak laku. Dikonteskan ya pasti kamu kalah, betul kan? Nah, meskipun kamu tampilan sederhana, goyangmu jelek, kalau suaramu luar biasa, ya kamu bisa laku, kan? Bisa menang. Mau orang dengar. Sama Pak, bonsai juga begitu. Makasih, Tejo. Kalau kamu buat bonsai, sehebat apapun keringannya, sehebat apapun akarnya, percuma kalau nanti penataannya itu fals. Bonsai juga bisa fals, bisa. Yang dikatakan bonsai fals itu bonsai yang tidak, pertumbuhan yang tidak sesuai dengan kenyataan alam, realita alam, logika alam, itu fals. Mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling gede dan paling tinggi letaknya. Sepakat toh? Setuju kan? Ya. Kemudian saya membuat bonsai, ini mahkota udah jadi nih, tajuknya udah paling gede nih. Ya. Tiba-tiba saya membuat apa ini, pertumbuhan kecil di atas mahkota, kecil di sini, enak nggak dilihat? Ya, kalau nggak enak itu yang namanya fals, bukan pakem, fals. Paham ya ini ya? Ya, paham ya? Jadi mengganti kata-kata pakem itu ke itu tadi loh. Apa sih kalau ngomong? Kalau di musik kan nada dasar ya, nada dasarnya harus bagus, harus sama. Yang namanya nada dasar, yang namanya fals itu kan lepas dari nada dasar. Nada dasar itu kan do re mi fa sol la si do itu. Do re mi fa sol la si do-nya di Indonesia, di Jepang, di Arab, di Amerika itu sama. Ya. Jadi makanya orang Indonesia, orang Jepang bisa menikmati keindahan bonsai kita karena kita bicara pada nada yang sama. Orang Amerika bisa menikmati lagu Indonesia, enak lagunya karena tidak fals. Nada, dia tahu tidak fals karena dia juga menguasai do re mi fa sol la si do yang sama. Gitu loh. Nah, kalau Anda mau diapresiasi oleh siapapun karya bonsai Anda, ya sajikan sesuatu yang tidak fals. Apa yang tidak fals itu ya sesuai dengan kenyataan alam, logika alam dan lain-lain. Ya, karena alam, kalau bicara alam sudah bicara bahasa universal. Ya kan? Jadi itu maksud saya. Apa yang Anda sajikan itu, keindahan itu munculnya dari itu tadi, kesesuaian nada dasar tadi. Saya nggak bisa menemukan kata-kata yang cocok untuk bonsai ini, kata lain dari nada dasar, dari do re mi fa sol la si do, saya nggak bisa. Tetapi mungkin bisa dipahami kan apa yang saya maksud. Ya. Jadi kenyataan atau pakem itu diambil dari kenyataan alam. Pakem itu. Karena di sini ada potongan,
saya harus meneruskan sedikit untuk menuju nanti dibuat mahkota. Jadi mahkota nanti di sini akan menjadi leher, di sini akan menjadi kumpulan mahkota. Tapi nanti letaknya agak turun. Ini saya nggak berani nekuk terlalu drastis, karena yang penting arahnya saya arahkan dulu ke sana. Nanti kemungkinan saya lanjut dengan generasi kedua, di sini akan menjadi mahkota yang agak turun. Nah, ini nanti bakal mahkota. Tetapi saya harus membesarkan ini dulu sebagai keterusan dari gerak batang. Minimal seimbang dengan besarnya ujung dari gerak batang ini. Ya, jadi nanti di sini saya membuat kerangka mahkota itu setelah leher ini. Setelah leher ini. Ini bukan kerangka mahkota, ini bukan kerangka mahkota. Ini juga bukan. Kerangka mahkota akan dibuat susunannya setelah leher. Nah, apa-apa yang nanti ada di atas leher adalah kerangka mahkota. Nah, tinggal nanti kita mau mahkotanya agak sedikit turun ke bawah, saya pakai yang sini. Mahkota agak naik ke atas, saya pakai yang ini. Mahkota agak miring ke belakang, saya pakai yang ini. Nah, opsi ini penting diadakan. Nah, ketika nanti ini besarannya udah cukup, kita potong, kita sudah tahu mau pakai yang mana. Ini, ada 3 opsi. Ini yang selalu diadakan ketika kita melakukan pembesaran. Artinya spare untuk pilihan nanti, ya. Jangan ini dihilangkan, wis apa kata nanti aja, nggak bisa gitu, ya. Ini kan putus. Ya, harus mencari calon pengganti. Opsinya ada 3, 1, 2, 3. Saya pilih yang ini sebagai terusan gerak batang. Nanti ini jadi cabang. Ini jadi cabang. Kekuatan tumbuh. Nah, ini kekuatan tumbuh. Memang harus diteruskan. Penampilannya, cari tahu dong penampilan bonsai itu apa. Ternyata yang dinilai itu gerak dasarnya, bukan cabang pertamanya harus lebih gede dari cabang kedua, akarnya harus muter, bukan itu yang dinilai. Tuh ya. Jo, ganjil Jo. Ya, itu ya untuk Nuwa Santiki. Apa fungsi batu bata di setiap master mau wiring bonsai? Itu ganjil saja untuk reposisi. Jadi kita kan kalau mau wiring atau mau itu belum. Jo, ganjil Jo. Ya, itu. Pilih yang ini. Agak ke bawah nih, saya tekuk ke sini ke sana. Ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah kehidupan satu pohon. Saya akan melakukan penjelasan secara keseluruhan dari proses saya melakukan arahan tadi. Pada prinsipnya ini adalah satu pohon yang mempunyai 2 kekuatan tumbuh. Satu menjadi kekuatan tumbuh utama, yang kedua menjadi kekuatan tumbuh yang kedua.